Sepertinya perselisihan antara Eyang Subur dengan Adi Bing Slamet akan memasuki babak baru. Pasalnya, pihak berwajib mulai menangani konflik antara Adi dengan Eyang Subur. Sebagai langkah awal, Adi Bing Slamet dan mantan pengikut Eyang Subur menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya semalam. Selama lebih kurang 3 jam, Adi Bing Slamet, Tin Zara Zaid atau yang lebih akrab disapa Ibu Subangun ini diperiksa sebagai saksi atas laporan Adi Bing Slamet pada Eyang Subur atas dugaan penistaan agama beberapa waktu lalu. BAP yang keberapa? Nggak banyak lah, yang kedua ini. Tambahan doang. Jadi berhubung saya datang, pas ada yang harus ditambahin, ya udah. BAP berjalan lancar karena memang saya ada 20 poin yang saya bicarakan, yang saya kadukan soal Subur. Yang selama saya 8 tahun di rumah dia itu, saya bicarakan. Dan itu semuanya hampir sama lah. Cuman mungkin baca Yasin karena saya telak dilarang baca Yasin nama dia, itu mungkin lain. Tapi yang lainnya semua sama sih saya kira gitu. Poinnya ya si Subur melarang kita sholat berjemaah. Terus si Subur suruh kita minum syarat walaupun situ udah habis waktu imsak ya, pada bulan Ramadan udah imsak atau kita udah sholat subuh. Nah itu tetap harus minum kopi pahit, kopi manis, air garam itu, dan puasa diteruskan, sah katanya gitu. Keseriusan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti soal laporannya ini membuat Adi yakin jika semua dugaan serta tuduhan mengenai Eyang Subur akan segera terungkap. Lantas, siapkah Adi Bing Slamet dan kawan-kawan dipertemukan oleh Eyang Subur saat proses penyidikan nanti? Bagus, oke-oke aja. Buktinya saya istilahnya tetap semangat lah, karena ya saya lihat ini mantap banget ke depannya gitu loh, untuk kubu kita ya, dengan pengacara kita ini mantap banget lah. Kalau dia nyerang, saya tangkis gitu. Berani ngadepin dia, konfrontir. Niat Adi untuk mempidanakan mantan panutannya itu memang tidak main-main. Sejak dirinya menyadari jika Eyang Subur telah memberi efek buruk bagi dirinya, Adi seakan tak kenal lelah untuk mencari bukti mengenai persoalannya ini. Kini kabarnya, Eyang Subur tak hanya dibayangi oleh ancaman mengenai penistaan agama, tapi juga penggelapan dan soal identitas Eyang Subur yang diduga Adi telah sering bergonta-ganti nama. Banyak, bakalan berkembang terus ini, ya. Dan waduh, pokoknya udah deh. Saya semangat karena memang ternyata itu Subur banyak pasalnya. Sampai ke tukang nanti tukang yang tidak dibayar ya, ini pasal penggelapan ya, 378 juga masuk ya. Pokoknya udah banyak banget deh. Masalah Subur juga ganti-ganti nama, identitas, ada itu pasalnya. Jadi jangan menganggap ya semua itu tidak ada dampaknya dengan apanya si Subur nih, kelakuannya si Subur nih nggak ada dampaknya, semua ada dampaknya. Ketika Adi Bing Slamet berupaya keras mencari bukti kebenaran mengenai perbuatan mantan panutannya itu, belakangan 7 istri Eyang Subur malah terkesan warawiri di sejumlah media. Penampilan yang seragam seolah satu komando ini membuat beragam rumor tentang keengganan Eyang Subur untuk menceraikan sejumlah istrinya. Benarkah semua itu demi kesaktian ilmu yang dimiliki Eyang Subur? Sirih dong. Sedangkan yang tukang lamar itu kan Ibu Heri. Ibu Heri siapa? Ibu Heri istri tertua dia. Oke. Jadi dia yang tukang lamar perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini untuk jadikan istri oleh Subur. Karena itu katanya perintah dari Eyang. Kalau 9 istri saya sempurna udah ilmu saya, dan saya yang sakti, tersakti. Itu dia. Sebenarnya itu ada 8. Yang adik kakak, adiknya kenapa nggak ditampilin gitu? Apa ini mau dibilang tidak ada yang adik kakak? Nah, mana buktinya? Nah, dikeluarin kakaknya doang, Budike. Budike. Nah, adiknya sini Bu Ane, adiknya nih. Bu Ane. Dia kelihatan ini makin menentang Al-Quran dan MUI. Ya. Kedua, dia pamer. Subur, pamer dan mendeklarasikan kesesatan. Sama juga dia ini istilah mengukuhkan kesesatannya dia. Nah, itu yang terjadi, ya itu yang kita lihat, yang kita nilai.
dan masyarakat luas nilai, MUI menilai juga masalah ini. Oh, ternyata 7 istri tinggal satu rumah dan aman dengan segala keadaan rumah tangga yang luar biasa. Dan Eyang tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengatakan bahwa Eyang ini benar atau tidak. Eyang itu nama yang lahir bersamaan dengan lahirnya Eyang subur. Jadi jangan dipindah-pindah. Jadi bukan karena faktor dia dukun dikatakan Eyang, nggak bisa itu. Ketika Adi Bing Slamet sedikit bernafas lega karena konfliknya akan segera diproses secara hukum, Eyang Subur pun juga tak jauh berbeda mengalami perasaan yang sama. Melalui kuasa hukumnya, Eyang Subur juga tengah bersiap menanti laporannya beberapa waktu lalu di Mabes Polri. Kabarnya pihak kepolisian juga tengah menindaklanjuti soal pengaduan Eyang Subur ini. Laporan kita di Mabes Polri itu kan sudah dilimpahkan ya dari Mabes Polri ke kriminal khusus di di cybercrime. Itu sudah kita sudah diterima dan kita sudah mengetahui siapa penyidiknya. Insya Allah dalam 1-2 hari ini kita akan datang di Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian terhadap laporan kita. Yang juga memiliki hak ya secara hukum, dan apa yang sudah dilaporkan itu juga punya konsekuensi hukum terhadap yang dilaporkan. Tentunya jangan kemudian dari pihak-pihak tertentu itu merasa menang sendiri atau merasa paling benar di muka bumi ini. Tentunya dengan adanya laporan ini, dengan adanya kita periksa dan kita memberikan kesaksian, kita di mata hukum punya hak yang sama. Pemirsa Was-Was, tetaplah di saluran penuh inspiratif ini, karena sesaat lagi berita yang tak kalah menariknya akan hadir menjadi suguhan selanjutnya. Jadi tetap saksikan Was-Was.